ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah om dan tante-tante sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak satu. Nah, jadi di video kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo levelingnya ke season 4. Saat dimana kematian Sung Jinwo melawan 3 monark. Pertemuannya dengan Raja Sang Shadow Monarch di surga. Namun, Jinwo kembali dihidupkan dan memberikannya semua kekuatannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dulu channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut setelah Jinwo berhasil dikalahkan oleh Frost dan Beast secara menggenaskan dengan dada yang tertusuk, hingga langsung diberitahukan sistem mengenai dengan dirinya sebagai player telah mati. Namun tiba-tiba muncullah sebuah pesan sistem misterius yang mengatakan bahwa player memiliki Black Heart dan persyaratan passive skill unknown yang telah dipenuhi. Dan setelah skill passive unknown itu telah terpenuhi dan sudah aktif, datanglah notif sistem misterius lagi yang berbentuk sebuah lembaran buku yang semakin lama semakin bercahaya layaknya, seperti sedang membuka pintu surga. Tapi setelah cahaya ilahi itu telah menghilang, terlihatlah dengan seseorang yang sudah membuka matanya. Siapa sangka, ternyata orang tersebut adalah Sung Jinwo yang telah terbangun di rumah sakit dengan ekspresi yang begitu ketakutan dan diiringi dengan muka tampan. Hingga di momen tersebut, dan telah menyadari dengan dirinya yang masih hidup, tentu membuatnya kebingungan, hingga kebingungannya itu seketika mencoba memikirkan dengan mengingat serangan dari Frost dan Beast Rakan. Apakah itu sebuah mimpi atau tidak? Tak lama kemudian, Jinwo tiba-tiba dikejutkan saat melihat kedatangan Wo Jinchul yang langsung menanyakan, "Kau sudah bangun?" Namun Jinwo tak meresponnya sama sekali, melainkan kembali menanyakan kepada Wo Jinchul, "Ketua, bagaimana dengan monsternya? Dan bagaimana aku masih hidup?" Wo Jinchul yang mendengar pertanyaan yang membuatnya merasa bingung, tentu tak bisa untuk menjawab. Tapi, dirinya hanya memberitahukan bahwa dirinya bukanlah ketua asosiasi Hunter, melainkan ketua departemen pengawasan. Kemudian, Wo Jinchul kembali menanyakan, "Bagaimana kau bisa mengenaliku? Apa kami terkenal?" Mendengar hal yang tak terduga dari Wo Jinchul, tentu Jinwo kembali terlihat begitu bingung yang diiringi dengan pertanyaan di dalam benaknya. "Tunggu dulu, tidak ada patung bergerak? Ini tidak masuk akal. Kamar rawat ini sangat familiar, karena aku sudah dirawat di sini selama 2 minggu. Kamar VIP yang disediakan langsung oleh asosiasi Hunter. Kamar rumah sakit tempatku terbangun setelah hampir mati di Double Dungeon. Bagaimana bisa begini?" Setelah menyadari hal itu, seketika dirinya langsung menyuruh Wo Jinchul untuk pergi dengan alasan ingin memikirkan sesuatu secara menyendiri. Hingga di momen kepergian Wo Jinchul dan dirinya sudah sendiri, ia pun mencoba membuka notif sistem yang terdiri dari status, passive skill, active skill, bahkan dengan job spesifik. Dan saat dirinya sudah menyadari kalau skill kekuatannya sama seperti sebelumnya, ia pun merasakan keanehan, lalu kembali berkata di dalam benaknya, "Penampilan dan kekuatanku masih sama seperti yang terakhir kali. Aku membawa semua itu kembali. Semua yang disimpan di dalam inventory juga masih sama. Kamish Wrath juga kubawa." Namun bertepatan dengan momen itu, datanglah adiknya Jin Ah yang terlihat begitu bohai, tobrut, body, seksi hingga glowing. Kemudian menanyakan, "Kepalamu tidak terluka juga?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dirinya terlihat begitu tercengang saat menyadari kalau opanya terlihat agak berbeda dari sebelumnya. Bahkan ia sempat menanyakan kepada opanya, "Siapa kamu?" Melihat tingkah laku dari adiknya Jin Ah dengan ekspresi yang begitu cemberut, tentu Jinwo juga menanyakan, "Bahkan kamu tidak bisa mengenali wajah kakakmu sendiri?" Mendengar itu kembali, Jin Ah pun mencoba mengukur opanya. Dan setelah menyadari kalau tinggi opanya yang sudah berubah, ia pun lagi-lagi menanyakan, "Kamu beneran opa? Kurasa ada yang berubah." Jinwo menjawab dengan bergegas pergi meninggalkan mereka, "Aku sangat sibuk, jadi aku harus ke asosiasi Hunter secepatnya mungkin." Dan saat Jin Ah kembali menanyakan, "Kenapa kau ke sana?" Jinwo pun menjawab dengan kembali memberitahukan bahwa dirinya berniat untuk berhenti menjadi Hunter. Setelah mengatakan itu sampai membuat ekspresi Jin Ah yang terlihat begitu terkejut, Jinwo pun juga langsung menyuruh Jin Ah untuk segera pergi ke sekolah. Bahkan dengan salah satu temannya yang bernama Han Song Yi, ia pun juga menyuruhnya untuk pergi sekolah.
dan menyuruhnya untuk tidak mencoba-coba menjadi hunter. Mendengar itu, tiba-tiba Song Yi terlihat begitu bingung yang diiringi dengan perkataan, "Kok dia tahu namaku?" Setelah Jinwo bergegas pergi meninggalkan mereka, seketika dirinya kembali menyadari dengan pasukan prajurit bayangannya yang tidak ada. Menyadari hal tersebut, tentu dirinya berniat mengumpulkan ulang pasukan prajurit bayangan yang diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya. Bagaimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Kembali ke masa lalu. Hingga di momen masa lalunya, Jinwo kembali memulai langkah-langkahnya yang berawal dari mengevaluasi kekuatan, berniat pergi untuk menemui ketua asosiasi Gogonhi, pertemuannya dengan Hunter Kang Tae-sik di dalam lift, hingga langsung mengancam dan memberinya peringatan karena telah mengetahui rencana dari Kang Tae-sik. Setelah Jinwo sudah sampai di ruangan asosiasi ketua Gogonhi dan sudah saling berhadapan, ia pun langsung membuka pembicaraannya. Sebelum itu, ada yang ingin kusarankan pada ketua asosiasi. Tolong ubah peraturan supaya makhluk sumom juga bisa mengikuti raid. Kalau kau mau melakukan itu, akan kulakukan para semut di Pulau Jeju. Mendengar hal tersebut, sontak membuat ketua Gogonhi sangat marah hingga langsung mengatakan, "Menurutmu sudah berapa kali raid Pulau Jeju berakhir dengan kegagalan?" Akan tetapi setelah mengatakan itu dengan nada yang begitu marah, tiba-tiba dirinya terlihat begitu terkejut saat melihat pancaran armor sihir berwarna janda yang dikeluarkan oleh Jinwo dengan begitu mengerikan. Kemudian kembali memberitahukan Gogonhi mengenai dengan dirinya lah satu-satunya hunter yang bisa menyelesaikan raid Pulau Jeju dan mencoba meyakinkan Gogonhi agar bisa mempercayainya. Gogonhi yang masih termenung melihat pancaran armor sihir kekuatan dari Jinwo, seketika dirinya bisa menyadari kalau kekuatan Jinwo yang sudah melebihi kekuatan para hunter kelas nasional. Bagaimana bisa? Hingga di momen itu, Jinwo kembali memutar masa lalunya yang berawal dari momen pertemuannya dengan Hwang Dong-suk, momen dirinya menyelamatkan kekasihnya dari Kang Tae-sik, kisah percintaannya bersama cewek Tobrut Lee Junhee, membantai monster beruang es di dalam dungeon, pertarungannya melawan para monster orcs, menyelamatkan ibunya dari penyakit tidur abadi, membantai Beru di Pulau Jeju, hingga langsung mensumomnya menjadi pasukan prajurit bayangannya. Tapi saat dirinya kembali mendapatkan notif sistem lagi, entah kenapa dirinya memberhentikan dan meyakinkan dirinya untuk mencukupi pengulangan pemutar dunianya. Hingga di momen itu, Jinwo seketika mengatakan yang diiringi dengan amarah di dalam dirinya. "Ku tahu ini palsu dan cukup sampai di sini. Tunjukkanlah dirimu. Mau sampai kapan kau memantau dari atas sana?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba suasananya berubah menjadi kegelapan dan diiringi dengan kemunculan notif sistem penulisan Cina yang begitu banyak sampai mengelilinginya. Hingga di momen tersebut, muncullah kedatangan sang monark yang langsung memberitahukan Jinwo dengan namanya adalah King of the Dead. Kemudian mengatakan, "Kalau memang menginginkannya, kau bisa tinggal selamanya di dunia ini, seperti takkan pernah terbangun dari mimpi yang indah." Mendengar hal tersebut, tentu Jinwo langsung menanyakan, "Maksudmu aku akan terkurung selamanya di dalam mimpi buatanmu ini?" Sang monark menjawab dengan memberitahukan bahwa bukan dirinya lah yang membuat dunia itu, melainkan Jinwo sendiri. Bahkan di momen itu semua orang yang sudah mati menjadi saksi dari usahanya, perlawanannya, dan penderitaannya selama masih berjuang. "Kau ingin sekali memperbaiki semua kesalahanmu selama ini. Dan karena itu kekuatanku mewujudkan dunia ini. Tempat ini domainku, di sini peristirahatan abadi. Kematian, aku sudah mengawasimu lebih lama dari yang kubayangkan. Kau itu orang yang paling dekat dengan kematian dan lebih melawan itu dibandingkan siapapun. Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut. Aku dirimu. Di dalam domain ini, kau bisa mewujudkan apapun yang dipikirkan olehmu. Dapat mengubah pelayananku menjadi milikmu dan menyerap kekuatan dari mereka." Bahkan, di momen itu muncullah kedatangan Hunter Nona Chahain yang juga memberitahukan mengenai dengan dirinya yang telah menantikan momen kedatangannya. Setelah itu sang Shadow Monarch kembali memberitahukan dengan kekuatannya yang bisa menguasai kematian dan disebut sebagai sang penguasa kegelapan paling dalam. Namun saat dirinya melihat kebingungan Jinwo, ia pun kembali memberitahukan Jinwo, tapi dengan cara menunjukkan permulaannya dan permulaan Jinwo.
Scene kembali ke pertarungan para monark. Di momen ini Beast Rakan memberitahukan Frost tentang keyakinannya terhadap Jinwo yang sudah mati. Bahkan dengan para hunter nasional, yaitu Leonard, yang telah menyadari kehilangan Hwasung Jinwo dengan begitu cemas, ia pun juga langsung memberitahukan Thomas. Baik Yunho yang mendengar hal tersebut tentu juga dibuat begitu panik karena tidak ada satu hunter pun yang bisa menghentikan Beast Rakan. Tapi berbeda dengan Hunter Taekyu yang mempunyai keberanian menyerang para monark dengan menggunakan senjata panah yang diiringi dengan perkataan di dalam benaknya. Sialan, seharusnya tidak perlu kudengarkan kata-kata orang itu. Mungkin kami masih sempat, kalau menyerang mereka sekarang, tidak, harus dihentikan. Bahkan hunter kelas nasional saja tidak bisa menghentikannya, jadi tidak ada kata mundur. Hingga di momen ekspresi yang begitu marah, ia pun seketika langsung memancarkan penyerangannya. Akan tetapi saat peluru panahnya hampir menancap ke arah Frost, tiba-tiba mereka berdua terlihat begitu terkejut saat melihat tumpukan es yang menyelimuti Jinwo mengeluarkan pancaran tekanan energi sihir warna janda yang begitu kuat. Bahkan, di momen tersebut Frost dan Rakan terlihat begitu panik saat memerhatikan kemunculan armor sihir kekuatan yang berada di depan dada Jinwo dan menganggapnya sebagai kebangkitan sang raja asli dari kematian raja palsu. Setelah menyadari hal tersebut dengan begitu panik, mereka pun langsung bergerak menyerang Jinwo dengan niat menghentikan kebangkitan sang raja asli di dalam tubuh Jinwo. Namun saat mereka sudah hampir mendekatinya, hingga persiapan untuk menyerang, tiba-tiba mereka berdua mendapatkan serangan kejutan yang dipancarkan oleh seseorang sampai membuatnya terpental dengan begitu jauh, bahkan sampai membuat sebuah letusan yang begitu besar. Siapa sangka, ternyata orang yang menyerang mereka adalah Sung Il-hwan ayah dari Jinwo yang langsung memperingati mereka agar tidak menyentuh anaknya. Scene kembali berpindah ke sisi sang monark dan Jinwo. Di momen ini sang monark sedang menunjukkan sebuah gambar hingga langsung menjelaskan kepada Jinwo. Dunia lain, zaman yang belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Absolut membagi cahaya menjadi rulers utusan Tuhan. Membagi kegelapan menjadi 8 monark. Monark sudah berencana menghancurkan dunia sedari awal, sedangkan rulers berusaha melindungi dunia, dan keduanya bertempur tanpa henti. Fragments of Brilliant Light sudah kelelahan setelah pertempuran panjang memohon pada Absolute. Namun, Absolute tidak menjawabnya sama sekali. Pada saat itu, Fragments of Brilliant Light menyadari sesuatu. Bagi Absolute, pertempuran antara mereka melawan monark tidak lebih dari hiburan semata. Karena itu, Absolute tidak mau membantu dalam pertempuran. Semuanya menyembah Absolute, dalam kata lain, memuji Tuhan. Semuanya mempersembahkan teriakan dalam perang demi Absolute. Semuanya bersumpah setia pada Absolute dengan darah dan kehidupan mereka. Kami selalu mengikuti aturan ini, karena jika tidak mengikuti peraturan ini, mereka takkan kembali hidup-hidup. Namun, jumlah mereka yang mati melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan, jika mengikuti aturan, cuman ada kematian yang menunggu. Selama Absolute masih ada, perang tak akan pernah menemui akhir. Mereka bergerak untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia ini. Pemberontakan, itu diriku dulu. Sosok yang berdiri melawan pemberontakan para rulers utusan Tuhan. Tapi jumlah pasukanku tidak banyak. Semuanya tumbang di hadapan gabungan para utusan Tuhan. Kupikir inilah akhirnya. Namun aku terbangun dalam kegelapan. Aku menyadari kalau Absolute menyimpan kekuatan rahasia di dalam tubuhku. Aris. Aku memimpin pasukan baru ke medan perang. Namun, segalanya sudah berakhir ketika aku kembali. Fragments of Brilliant Light membunuh Absolute. Mereka mengaku sebagai dewa dan menjadi rulers. Mereka mulai menyerang monark dengan alat yang menyimpan kekuatan Absolute. Dan hasilnya, Lega sang raja raksasa, The Beginning Monarch, tertangkap oleh rulers. Keseimbangan mulai runtuh. Para monark menyadari keseriusan dari situasi ini. Di sana aku datang untuk menemui para monark. Monark tidak ada pilihan lain selain menerima bantuanku untuk melawan rulers. Mulai dari saat itu, aku bukan Fragments of Brilliant Light ataupun utusan Tuhan, melainkan Shadow Monarch, satu dari 9 monark yang melanjutkan pertempuran. Waktu berada di pihakku. Jiwa dari mayat di medan perang yang tersisa menjadi pasukanku.
Ketika aku bersama dengan pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Berserk Dragons yang bekerja sama, Rulers dan Monarch mulai waspada terhadapku. Dua Monarch yang merasa takut padaku bekerja sama untuk membunuhku. Pasukanku hampir dimusnahkan oleh mereka. Kekuatan yang terlalu besar membawa pengkhianatan. Raja Beast Monarch tidak memperdulikan pasukannya dan melarikan diri. Raja Iblis White Flames Monarch membayar harga atas tindakannya. Dan datanglah para rulers yang sudah turun ke dunia untuk menemuiku. Entah apa alasan mereka bertemu denganku, bahkan mereka tiba-tiba tertunduk dengan mengelilingi diriku. Namun mereka hanya datang untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Meski mereka bisa mengirimku kembali ke kehampaan, tapi mereka memilih untuk berdamai. Mungkin karena dulunya kami pernah bersama, kurasa ini penghormatan mereka padaku karena memimpin pasukan Brilliant Light yang sudah mati. Rulers dipenuhi amarah ketika melihat musuh yang dibiarkannya lolos menghancurkan dunia lain. Demi memperbaiki kesalahan, mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Alat itu bernama God's Artifact Reincarnation Grail. Itu artefak yang dapat mengembalikan waktu ke 10 tahun masa lalu. Rulers berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia ini, tapi bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi Monarch. Bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir takkan sanggup menghadapi perang besar. Mau itu Monarch atau Rulers yang akan menang, akibat dari perang mereka akan memberikan dampak besar pada dunia ini. Akhirnya Rulers memberikan keputusan terakhir dengan cara memberikan manusia kekuatan supaya bisa bertahan hidup di dunia. Kemudian terlahirlah yang namanya Hunter. Para Monarch memanfaatkan Rulers untuk menyusun rencananya sendiri. Sama seperti Rulers yang meminjamkan kekuatan mereka pada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini, Monarch juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke dunia dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan Rulers. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan Rulers di dunia untuk mengubah bumi menjadi jebakan yang besar. Monarch yang memiliki kekuatan luar biasa besar, mereka butuh inang yang mampu menahan kekuatan itu untuk turun ke dunia. Namun karena kekuatanku dan Destruction Monarch terlalu besar, kami tidak bisa menemukan inang yang cocok. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberiku tawaran. Dia bersedia untuk membantuku menemukan manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu arsitek. Dia bersedia membantuku asalkan mendapatkan tubuh abadi. Tapi sayangnya, tidak ada tubuh makhluk hidup yang bisa menampung kematian. Arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang yang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir. Orang dengan kekuatan, fisik dan mental yang kuat. Arsitek mencari manusia yang berkemampuan untuk menampung kekuatanku. Pencarian ini tidaklah mudah. Namun tiba-tiba dia menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya seseorang yang menulis ulang permainan dan melampau ekspektasinya. Dirimu, orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, namun selalu lolos dari kematian itu sendiri, aku memberhentikanmu. Meski keputusanku ini ditentang oleh arsitek, aku tetap memilihmu. Akan kukatakan sekali lagi, aku catatan dari usahamu, saksi dari perlawanmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Aku menjadi dirimu, kau menjadi diriku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, takkan ada keanehan dari itu. Untuk kita yang sudah menjadi satu. Hingga di momen itu, sang monarch memberikan Jinwo pilihan antara peristirahatan atau menetap di domain dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan oleh Jinwo sendiri. Kalau itu bukan pilihanmu, kau akan dikirim kembali ke dunia nyata dan harus menghadapi musuh-musuhmu. Bahkan di momen itu juga, muncullah arwah almarhum ketua Gogonhi yang memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang akan kembali ke peristirahatan. Namun dirimu, Shadow Monarch akan menjalani kehidupan abadi. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Mendengar hal itu, Jinwo pun hanya bisa tersenyum dan mengetahui dengan apa yang dikatakan oleh ketua Gogonhi barusan. Aku tahu. Dan setelah kepergian arwah ketua Gogonhi, datanglah sang Shadow Monarch yang langsung mengatakan, "Karena aku dirimu." Hingga di momen tersebut, Jinwo seketika menghembuskan napas terakhirnya di surga dengan begitu indah. Arise. Nah,
Inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 4 episode 1 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.